Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhu Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ihi wa bi barakatihi li Syekh muallif kitab Aqidatul Awam Al-Alim Sayyidi Ahmad Marzuki Al-Maliki wa usuli wa furihim bi barakatihi bi Syekhina Mahadana al-Jadid. Wa usuli wa furihim Al-Fatihah. Mungkin pengantar dulu. Kitab ini namanya Aqidatul Awam. Aqidatul Awam secara bahasa akidah itu akidah apa? Akidah tauhid. Tauhid. Jadi kita di kitab ini akan belajar ilmu tauhid. Tauhid itu apa? Dari kata ahada, yaitu esa atau satu. Tauhid itu mengesahkan atau mengesahkan. Jadi ilmu tauhid ilmu yang mengajarkan dan berguna untuk mengesahkan Allah. Itu nama ilmunya. Nama apa istilahnya? Nama ajarannya namanya akidah. Akidah. Awam itu pemula. Pemula atau dasar lah. Awam. Jadi akidahnya orang awam atau akidah untuk orang awam. Apa? Untuk pemula. Untuk pemula. Yang dikarang oleh Syekh Al-Marzuki, Sayyidi Ahmad Al-Marzuki. Beliau alim alamah. Selain alim juga diakui kealimannya gitu oleh orang alim juga, orang alam lainnya. Ini Om Saiki mungkin bukan Om Saiki ya, adalah apa ya alim karena dirinya sendiri kan. Nah, ini sing bahaya. Kau nak pengakuan ya minimal dari apa istilahnya seperguruannya, teman seperguruannya, lebih-lebih oleh gurunya sendiri. Ilmu tauhid ini harus dan wajib kita pelajari. Harus dan wajib kita pelajari dan harus tuntas. Makanya juga bukan kadang ya disebut juga nama lain dari ilmu tauhid itu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Usuluddin itu dari kata usul dan ad-din. Usul ini kayak asal usul atau pokok-pokok atau awal, apa asal usul ya, pokok awal ya, pokok-pokok. Ad-din itu agama, jadi pokok-pokok agama. Jadi semua ilmu tanpa ilmu tauhid ya bukan percuma.
Tapi yo apa istilahnya, tidak bermakna. Apapun misal kita wis punya ilmu atau pandai apapun, kalau ilmu tauhidnya kurang atau bahkan kosong, itu bukan percuma. Apa istilahnya tadi, tidak bermakna. Karena apa? Ya kembali kepada itu tadi, ilmu tauhid itu kan. Karena kan ya kabeh kan sing duwe kan pangeran gitu. Nah, jadi ilmu tauhid ini mengetahui pangeran. Tapi ada garis bawahnya. Mengetahui Allah itu bukan karena zatnya, bukan atas nama zatnya. Nanti disebutkan di sini nanti kayak As-Sami, Allah Maha mendengar. Itu apakah Allah punya telinga? Nanti disebutkan di sini, dijelaskan. Jadi ini pengantar aja. Tapi bukan atas nama zatnya, tapi dengan melalui sifat-sifatnya atau ciptaan-ciptaannya. Nanti juga akan dijelaskan ayat kauniyah sama ayat kauliyah. Nanti dijelaskan di bawah di kitab Usuluddin, pokok-pokok agama. Juga dinamakan ilmu kalam. Ilmu kalam. Kalam ini berbicara. Jadi kalam ini berbicara karena apa? Orang yang apa istilahnya, beranilah atau mampu membicarakan ini, tentang ilmu tauhid ini, membicarakan atau bahkan mengajarkannya, itu yo tanggung jawabnya kan besar gitu. Karena hubungannya dengan Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah. Jadi ya udah iso main-main. Ya iso main-main. Kan ini kan apa, tauhid ini ya nanti ada juga nanti golongan-golongan nanti kita bahas, tapi ini tidak sampai itu ya. Ada yang tanyakan dulu? Ini bicara santai aja ya. Ada yang tanyakan? Kita awam sudah tadi kitabnya. Terus tauhidnya kita ini apa sih? Tauhidnya kita ini apa sih? Yaitu aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Golongan orang-orang yang mengikuti Rasul dan para pengikutnya, sahabat dan tabi'in ke bawah itu dah. Nah, kitab ini bentuknya syair kayak gini. Jadi ini biasanya kalau di sini ya kan sudah hatam itu anak-anak itu dibaca dulu ini. Kayak kemarin baca ini toh. Kan sekarang kan ngajinya kan kita taklimul muta'allim itu. Aqidatul Awam sudah hatam. Jadi semester yang pertama, angkatan yang pertama, semester yang pertama taklimul muta'allim. Jadi bentuknya syair-syair ya buat apa, memudahkan untuk membaca. Tapi maknanya, pengertiannya ya tidak sesimpel ini, tidak sesimpel itu. Jadi kayak
Diba itu kan, nah, diba itu kan syair-syair tentang puji-pujian kepada Rasulullah. Kalau ini tentang tauhid tapi dibentuk syair. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qawi qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli. Jadi Syekh Al-Marzuki, Ahmad Al-Marzuki ini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan nama Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, di sarahnya ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang ulama berpendapat Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah. Entah itu malaikat, manusia, jin, setan, tumbuhan. Itu Ar-Rahman, penyayang. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Ini pendapat pertama. Itu hanya untuk manusia. Ar-Rahim. Ini pendapat pertama, tapi satu paket. Pendapat pertama itu Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk Allah. Ya, bumi, alam semesta itu. Ar-Rahim hanya untuk manusia. Yang Ar-Rahman itu cangkupannya apa? Semua makhluk diberi hak hidup. Ya kan? Semua makhluk udah apa? Matahari, bulan hidup. Artinya ya beraktivitas dan mati tentunya. Ada mati, ada hidup, ada mati. Itu yang contohnya. Kalau yang Ar-Rahim hanya manusia, karena manusia dalam sejarahnya memang diciptakan istimewa. Karena apa? Semisal antara manusia, malaikat, dan setan. Kalau malaikat itu sebaik-baiknya hamba, karena apa? Tidak pernah maksiat, tidak pernah dosa. Karena memang perintah Allah ya kongkon tato malaikat itu. Kongkon tato. Dan tak punya nafsu malaikat. Jadi ini mau beri binian takar gelem. Nak koyak awak. Kalau setan seburuk-buruknya makhluk. Karena apa? Ya memang takdirnya seperti itu. Karena kalau ceritanya dulu kan melama itu kan setan itu iblis ini leluhurnya setan, hamba-hamba. Jadi ceritanya itu iblis ketika Nabi Adam diciptakan, seluruh makhluk disuruh nunduk kepada Nabi Adam, disuruh sujud. Cuman satu yang tidak mau, iblis itu. Nah ditanya Nabi Pangeran,
Kenapa pada ana khairum minhu? Cuman bilang gitu. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Langsung murka Allah, langsung diusir dari surga. Nah, manusia diciptakan antara malaikat dan setan. Sifatnya. Makanya ada hadis dan makalah juga, kalau manusia, sebaik-baik manusia itu asal benar-benar taat, itu bisa melampaui derajatnya malaikat. Seperti contoh para nabi kan, para nabi dan rasul, apalagi Nabi Muhammad, ya kan? Nah, itu taatannya. Dan juga sebaliknya, nek manusia ibadah ndak sejelek-jelek manusia lah, itu lebih jelek daripada setan. Karena satu, dia punya darah keturunan ya minimal Nabi Adam kan gitu, walaupun bukan habaib kiai kan gitu, minimal Nabi Adam, artinya manusia. Dan juga mungkin di sekitarnya ada orang-orang soleh, ada guru-guru kan. Iya, mosok cek antini kan seburu-burunya orang, cek dak gelem, cek emohnya cek kan cek saran kan gitu, maksudnya gitu. Kalau kalau setan memang sudah di neraka gitu, ya memang tempatnya di neraka gitu. Itu pendapat yang pertama, Bang. Pendapat yang kedua, Ar-Rahman itu hanya untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Laki perempuan, Islam, Yahudi, Nasrani, Konghucu, semuanya. Seluruh manusia. Besar kecil, bayi, seluruh manusia. Kalau Ar-Rahim hanya untuk orang Islam, atau orang-orang beriman. Ini pendapat yang kedua. Jadi kenapa Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam? Karena memang Islam ya agama nih pangeran, atau agama yang paling sempurna. Memang Islam hadir, ya dihadirkan, bukan hadir, dihadirkan, dan pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu akhirul anbiya atau khatimul anbiya, penutup para nabi, terakhirnya para nabi, tapi yo sekaligus ketuanya para nabi, paling mulianya para nabi, paling ya disayang oleh para nabi. Nah, syariatnya penyempurna syariat-syariat sebelumnya, bukan syariat baru aslinya, penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Maka nenek semisal atau bahkan Yahudi Nasrani itu cek imannya kepada kitab Injil dan Zaburnya, ngakoni Islam itu, atau bahkan ikut masuk Islam, ngakoni bahwa ada nanti diutus Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yaitu Ahmadur Rasulullah. Kalau cek imannya, sekarang kan tidak ada Zabur Injil yang asli, ini sudah revisi semua, tergantung kepalanya.
apa jenenge paus ya, kalau pendeta kan. Kalau pendeta masih kiainya masih, kalau pausnya ini iya paus ya, ketuanya. Nah, itu ya, Rohim hanya untuk orang beriman, Rahman hanya manusia secara umum. Kenapa manusia? Ya itu tadi sudah manusia. Juga bedanya dengan hewan, bumi, langit, bulan. Daimil ihsani, yang selalu berbuat kebaikan. Maksudnya berbuat kebaikan itu apakah Allah selalu berbuat baik? Apakah Allah tidak bisa berbuat tidak baik? Bisa. Bahkan kuasa. Loh, tapi kok beliau kok mengungkap dengan kata itu? Satu, itu sebagai pembelajaran kepada kita kan. Kalau Allah itu maha baik. Jadi kita kesannya kepada Allah ya baik. Kan gitu. Apa istilahnya? Husnudzon. Nah, biar kita husnudzon kepada Allah. Tapi apakah Allah tidak bisa murka marah? Bisa. Bisa, bahkan berkehendak. Ya semisal kayak adanya neraka. Nah, neraka itu kan bentuk dari murka Allah. Tapi karena hambanya yang tidak patuh kan gitu. Bukan karena Allah semena-mena, tapi karena hambanya tidak patuh. Hamba Allah tidak patuh. Tapi bukan karena Allah semena-mena, karena murka, karena apa? Bukan. Jadi semua sifat-sifat Allah ini bahkan semuanya baik-baik semua. Kalau bencana alam itu termasuk murkanya Allah. Bisa jadi. Tapi kan ya ini tadi, kita diajarkan untuk husnudzon kepada Allah, daimil ihsani, yang selalu berbuat baik. Kenapa bencana alam? Karena ya mungkin masyarakatnya tidak pernah sholat. Jadi ya tidak selalu memvonis Allah dah adil. Kan banyak Allah dah adil. Saya wis sholat duha, kerja keras tapi tidak kaya-kaya. Pas nyampe bilang Allah itu dah adil, Allah ini apa ya? Itu sudah kelebihan. Jadi di sini kita diajarkan ya untuk terus berhusnudzon kepada Allah, apapun kondisinya. Entah itu murka atau tidak, ya bukan urusan kita kan saja nih. Gitu. Kayak kiamat itu kan juga termasuk. Tapi kan ada kayak tanda-tandanya, iya kan? Kayak tanda-tandanya, dan juga golongan-golongan orang yang selamat, tidak selamat, bahkan nanti kayak ada dajjal, itu kan sudah diajarkan sudah. Artinya kan wes ya itu Allah maha baik saja nih.
sudah memberitahu kepada kita. Nek pengen ndak diarani pencuri, cok nyuri. Kan iya. Nek pengen ndak diarani apa? Wong tambeng apa? Wong minum-minuman. Ya cok minum-minum. Kumpul be wong soleh, be orang-orang biasa lah. Itu saja. Jadi itu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillahil qadiril awami. Maka segala puji lillahi kepada Allah, atas Allah al-qadimi awali al-akhiril baqi bila ta'wili. Al-qadimi al-wali, yang qadim, yang terdahulu, awali wal awalil akhiri, yang maha awal dan maha akhir, al-baqi, yang maha kekal bila tahawuli, dan tidak ada perubahan. Jadi Allah maha terdahulu, tapi bukan berarti Allah itu ada awalnya. Bukan berarti Allah itu ada permulaannya, permulaannya. Karena dahulu, kayak zaman dahulu itu kan biasanya ada tempo kan ya, ya kan? Zaman dahulu ini mungkin bisa pakai tahun ya kan, kalau kita bahasa kita. Nah, kalau pakai tahun, pakai tanggal. Nah, kalau Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Qadimnya Allah ini, dahulunya Allah, permulaannya Allah ini tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Karena tidak ada permulaan, maka Allah disifati al-awwali wal akhiri, di awal dan di akhir. Jadi bukan di sih, yang awal dan yang akhir, yang mengawali dan yang mengakhiri. Jadi bukan berarti Allah di awal apalagi di akhir, bukan. Yaitu tadi, karena tidak ada permulaan, ya Allah ada di awal dan akhir. Awal dan akhir itu al-baqi, itu kekal, maksudnya ya selama-lamanya, selama-lamanya. Bila tahawuli, dan tidak ada perubahan atau revisi, ada Tuhan baru. Dan juga Allah itu satu kan. Itu kata awal beliau dalam memulai kitab ini. Ada yang tanyakan? Summa salatu wa salamu salmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Terus selanjutnya beliau mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Juga ini yang ngajari kepada kita
nek kalau apa istilahnya, nama Allah disebut harus diurutkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ya biar sempurna. Biar sempurna imannya. Iman kepada Allah toh, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Koyok ya mungkin Yahudi Nasrani. Iya kan? Selain itu Hindu, Buddha, semuanya ya. Jadi kan agama samawi, agama langit itu ada 3. Islam, Yahudi, Nasrani. Tapi Yahudi Nasrani sekarang sudah hancur. Maksudnya yo orang-orangnya sudah bukan asli gitu. Nah, sekarang yang bertahan Islam. Nah, agama ardi, agama bumi, ardi itu bumi atau ciptaan manusia. Ya kayak Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi di Indonesia banyak. Bahkan ada ateis katanya tidak bertuhan. Kok iso gitu saya? Tidak sempat memikir saya. Ya kan mereka sih. Tidak sempat mikir saya. Jadi dialahi gitu siapa? Tidak bisa mikir mereka. Tidak ada konsep ketuhanan.